penanganan perumahan kewajiban pemerintah itu ada 3. Yeah. Yang pertama adalah penanganan rumah tidak layak huni. Yang kedua adalah peningkatan kualitas perumahan. Yang ketiga adalah penyediaan perumahan. Nah, di kepemimpinan Ibu Bupati kita, Ibu Haji Tati Ratu Hasanah, dari 2016 sampai dengan 2023 kita sudah membangun 14.492. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Camat TV, bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Opsi, obrolan penuh isi dan inspirasi. Saat ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadis Perkim. Saya bisa panggil beliau Pak Oke. Mari kita langsung temuin Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Salam dulu Pak. Iya. Makasih banyak sudah mau datang. Sama-sama, terima kasih juga yang udah diundang di podcast Camat TV ya. Iya, bukan datang ya, saya yang datang ya. Oh, iya. Ya, terima kasih banyak sudah mau memenuhi undangan kami Pak, podcast di Camat TV. Jadi kita ngobrol-ngobrol mengenai tugas-tugas Bapak nih di Perkim. Tapi sebelum ngobrol mengenai tugas, saya mau sedikit mau tahu nih untuk siapa sosok Bapak ini, Pak Oke gitu. Bapak gitu ya. dari awal karir dulu di mana Pak? Awal karir? Saya di Serang. Di Serang. Langsung CPNS di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Terus Bapak Jadi pada saat Jawa Barat terakhir ya, Jawa Barat terakhir, CPNS terakhir tahun 98. Keterima CPNS ditempatin di Kabupaten Serang. Alhamdulillah. Gitu. Memang saya juga salah satu turunan dari Kabupaten Serang juga. Oh, gitu. berarti putra asli daerah. Kakek dari Cikesal. Oh, atau sekampung sama saya ya? Sekampung. Saya kan Cikesal juga. Ya. Alhamdulillah kita ditempatin di Kabupaten Serang 99. Terus Nah, pertama kali kemudian tempatin saya di Bapeda ya. Oh, pernah di Bapeda. Di Bapeda. Padahal background saya saat itu S1-nya pertambangan. Di Bapeda di bidang sosial budaya malah. Oh, malah sosbud ya, bukan di ada fisik kan padahal di sana ya. Ada fisik. Tapi ada hikmahnya alhamdulillah. Pada saat kepemimpinan almarhum Pak Aman Sutarso, saya direkomendasikan untuk ikut beasiswa ke Universitas Negeri Jakarta. Oh iya, UNJ. Makanya saya S1-nya sarjana teknik, S2-nya magister pendidikan, MPD. Walaupun tidak linear ya. Jauh ya. Walaupun sampai tidak linear. Nah, dari situ dari Bapeda kemudian saya mulai promosi tahun 95 menjadi kepala seksi air tanah di bidang pertambangan Dinas Perikanan. Oh, perikanan dulu. Ya, mulailah agak nyambung lah ya. Nyambung dengan background pendidikan ya. Nah, kemudian pertambangan, kemudian dari Dinas Perikanan ke Dinas LH karena kebetulan pertambangannya gabung dengan LH. Kemudian juga gabung lagi berdiri sendiri tuh di Stamben. Di Stamben berdiri, saya masih tetap di air tanah. Kemudian bergabung lagi dengan perikanan. Namanya Dinas Perikanan dan ESDM. Di Dinas ESDM ya. Di situ saya mulai. Perikanan dan SDM. Ya. Kalau dulu hanya Dinas Perikanan saja, tapi di dalamnya ada pertambangan. Tapi yang 2010 itu SOTK-nya Dinas Perikanan dan SDM. Iya. Di Stamben, beda lagi. Beda. Nah, kemudian dari situ saya mulai promosi ke eselon 3 menjadi Kabid Pertambangan. Eselon 3-nya di SDM itu, Perikanan dan SDM. Pertambangan. Nah, 2014 Undang-Undang Pemerintah Daerah tuh Otonomi daerah
ini lagi, kemudian juga kewenangan Berubah pertambangan lagi. bubar tuh. Masuk ke pusat ya? Masuk ke provinsi dengan Oh, ke pusat. provinsi. Nah, ya, ya. Ya, P3D teman-teman banyak yang pindah ke provinsi, ada juga pindah ke pemerintah pusat. Saya tetap masih bertahan di kabupaten. 2 tahun kami tidak punya kegiatan. Itu Karena sarjana tambang tuh ya? SLTK-nya ada, Tapi kewenangannya anggaran. tidak ada. Oh, kewenangannya tidak ada. Sampai Karena 2000. kewenangannya maksudnya pusat dan provinsi ya? Betul. Nah, 2016 sampai dengan 2016 akhir, nah saya dipercaya oleh Bu Bupati menjadi kepala WLP, menjadi kabag pengadaan barang dan jasa. Kurang lebih 3 tahun Lumayan saya lama di ya, sana. Pak, ya? Kemudian ada open bidding Dinas PU. Saya ikutan open bidding dan alhamdulillah saya dipilih dan dilantik menjadi Kadis PU di tahun 2020. Kemudian 2021 awal Kadis Perkim saat itu Pak Irawan pensiun. Akhirnya saya juga Mengisi lah. diminta untuk merangkap juga. Oh, rangkap Jadi jabatan. PUPR dengan Kadis Kadis Perkim PUPR. saya rangkap selama 1 tahun. 1 tahun. Sampai dengan Maret 2022. Nah, Maret 2022 saya didefinitifkan di Dinas Perkim sampai sekarang. Oh, nah, dari itu ceritanya. Lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Tapi memang dari tambang ternyata di kabupaten udah nggak ada kewenangannya ya. Akhirnya sampai ke sekarang menjadi kepala dinas Perkim. Iya. Tentunya Pak banyak sekali pengalaman. Cuman sebelum kita membahas masalah pekerjaan lagi Pak, saya mau sedikit tahu juga nih hobi-hobinya apa sih Pak Bapak ini? Hobinya mah motoran. Motor, touring ya? Touring apa motor biasa? Apa gimana? Ya, pokoknya motoran aja. Oh, motoran aja. Bisa di dalam kota atau sekitar Keluar kota. wilayah kota atau juga luar kota. Oh, sering itu? Sering juga. Sama keluarga juga ya Pak ya? Dengan komunitas aja. Oh, komunitas ya. Dengan teman-teman yang Teman-teman ya? yang sehobi lah. Oh. Iya, soalnya suami saya juga suka motor kan? Ya, kan Apa suka barengan juga, bareng dia. sama Pak Oke ya? Coba saya kan almarhum ayahanda. Iya, suami saya sekarang nganggur tuh, nggak pernah main touring-touring lagi tuh. Nanti bisa barengan deh sama Pak Oke main touring. Siap. Pak, kalau di Dinas Perkim itu ada berapa bidang sih? Dinas Permukiman sekarang ada 3 bidang. 3 bidang. Kita namanya Dinas Perumahan Rakyat berarti dan Kawasan Permukiman. Tipe C ya? Tipe B ya? Tipe B. Ada 3 bidang. Yang pertama adalah bidang perumahan. Yang kedua bidang permukiman dan yang ketiga bidang prasarana dan sarana utilitas. Oh, kalau bidang perumahan itu berarti ada hubungannya dengan izin-izin perumahan atau bagaimana sih Pak? Kan kita lagi berkembang nih masalah perumahan nih, terkait dengan perumahan di kabupaten saya. Kalau izin pengembang itu masih di PU ya? Badan Perizinan. Oh. Site plan-nya ya. Site plan-nya masih di Badan Perizinan. Jadi kita yang Dinas Perumahan itu kita penyediaan rumah tidak layak huni atau penanganan rumah tidak layak huni, kemudian juga penanganan rumah yang terkena bencana, termasuk juga kita melakukan identifikasi atau mitigasi daerah-daerah rawan bencana untuk daerah-daerah pemukiman. Oh, berarti terkait dengan bantuan-bantuan sosial ya? Betul. Banyak untuk rumah rutilahu gitu ya Pak ya? Betul. Nah, kalau untuk pemukiman itu seperti apa? Kalau pemukiman itu penanganan kawasan kumuh. Oh. Nah, kebetulan Kabupaten Serang ini masih ada 1113,22 hektar kawasan kumuh. Kawasan kumuh. Terbanyak di mana tuh kalau kawasan kumuh? Masih tersebar sih. Tersebar di 29 kecamatan. Yang paling banyak kecamatan mana? Tetapi yang itu masih daerah Pantura. Oh, berarti sana ya, di Tirtayasa, Pontang, Tanah Lapon, Tirta ya. Pontirta. Karena memang ya daerah-daerah Pantura pesisir itu ya, daerah pesisir ya. Dan daerah hilirnya sungai, iya. Daerah hilirnya sungai seperti itu. Terus kalau terkait dengan yang bidang ketiga nih, yang untuk utility. Kalau yang PSU itu penanganan permukiman yang non kumuh dan penanganan prasarana sarana utilitas atau PSU yang diserah terimakan dari pengembang ke pemerintah daerah. Oh, berarti kayak sarana prasarana umum ya di perumahan-perumahan itu. Kayak perumahan itu kan ada PSU-nya ada rumahnya.
dari mulai sarana prasarana. jalannya, kemudian juga drainase, taman-taman, ya, nah itu. kemudian juga tempat sampah, PJU dan yang lain-lainnya. Nah itu dari di bidang itu nanti yang serah terimanya, kemudian juga yang melakukan pemeliharaannya. Oh gitu. Jadi perumahan tuh menyerahkan ke Pemda. Betul. Untuk dilakukan perawatan lah ya istilahnya. Ya. Selanjutnya ya. Karena itu kan kewajiban pengembang. Awalnya gitu ya. Kewajiban pengembang harus menyerahkan PSU-nya kepada pemerintah daerah dan menjadi asetnya menjadi aset pemerintah daerah. Oh gitu. Nah kalau terkait dengan yang pertama nih Pak, bidang kita bahas mengenai bidang yang pertama dulu terkait dengan perumahan. Ya. Nah berarti perumahan itu kan membangun berkaitan dengan sosial masyarakat lah untuk bantuan-bantuan sosial. Salah satunya adalah seperti rumah rutilahu, rumah tidak layak huni. Nah itu sudah berapa sih Pak rumah tidak layak huni yang dibangun oleh Perkim? Ya, mungkin sebelum masuk ke situ saya menginformasikan bahwa penanganan perumahan kewajiban pemerintah itu ada 3. Yeah. Yang pertama adalah penanganan rumah tidak layak huni. Yang kedua adalah peningkatan kualitas perumahan. Yang ketiga adalah penyediaan perumahan. Nah kalau rutilahu, rumah tidak layak huni artinya yang bersangkutan punya rumah, tapi betul-betul yang tidak layak. Nah itu yang kita tangani. Kalau peningkatan, rumahnya sudah layak, tapi masih, contoh umpamakan ruang tamu, kamar dan yang lain-lainnya sudah layak, dapurnya nih yang masih bilik dan yang lain-lain. Nah itu yang kita tingkatkan kualitasnya. Itu kewajiban pemerintah. Dan yang ketiganya itu penyediaan perumahan atau backlog. Itu bagi masyarakat atau warga Kabupaten Serang yang belum memiliki rumah. Gitu. Tetapi karena keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Serang, kita baru fokus kepada rutilahu. Nah, di kepemimpinan Ibu Bupati kita, Ibu Haji Tati Ratu Hasanah, dari 2016 sampai dengan 2023 kita sudah membangun 14.492 unit rutilahu. Banyak banget. Sudah sangat banyak. 14.000. Ya. Nah kemudian kita 2023 penasaran nih, kita lakukan lagi pendataan. Pendataan lagi pada 549.000 kepala keluarga. Kita data by name by address. Nah, didapat ternyata jumlah rumah di Kabupaten Serang itu ada 454.628 rumah. Jumlah rumah. Itu yang bagus di Kabupaten Serang. Yang bagus, yang jelek, pokoknya semuanya itu 454.628. Se-kabupaten. Kemudian kita klasifikasi. Ternyata yang rumah masuk kategori layak huni itu 446.432. Layak huni. Ternyata masih ada 8.000. Masih ada 8.000. Nah, termasuk juga yang backlog atau yang belum memiliki rumah itu masih banyak, ada 94.440. Gitu. Nah, untuk yang rutilahu ini 8.000. Kenapa sih masih banyak nih? Masih ada 8.196. Yang pertama karena untuk rutilahu itu kan datanya kan dinamis ya. Yang tadinya contoh umpamakan tinggal di rumahnya tidak layak huni, anaknya kemudian menikah, tinggal juga di situ, kemudian dia misah, dia ngebangun gubuk lagi. Gitu. Jadi nambah lagi. Atau juga yang tadinya umpamakan dia di tanah orang, kemudian sama tanahnya itu mau dipakai sama orang, sehingga dia harus pindah lagi, dia bisa ngebangun lagi gubuk seperti itu. Atau juga memang yang tidak terdata di tahun sebelumnya yang dulu itu ternyata memang tidak terdata seperti itu, sehingga setelah kita inventarisasi masih ada 8.196 yang harus kita tangani. Yang saat ini yang sudah kita ketahui ya. Belum kan, karena data itu dinamis, ternyata tadi kata Pak Oku nanti bertambah lagi karena dia kemungkinan bertambah lagi. Karena berpisah dari keluarganya gitu, membuat keluarga yang baru, tetapi karena yang 8.196 juga ini yang kita data itu yang real, yang berada di lahan milik sendirinya. Harus punya sendiri ya. Karena yang di lahan milik orang atau yang ada di
di lahan-lahan negara, contoh seperti bantaran sungai atau bantaran rel kereta api, itu tidak kita data. Gitu. Karena kita fokus pendataan ini kepada yang akan kita berikan bantuan. Gitu. Jadi mungkin saja gitu ya, sebenarnya kalau ditambah dengan yang di lahan-lahan yang bukan milik ilegal sendiri, atau yang bukan milik sendiri, mungkin akan bisa nambah lagi seperti sebenarnya itu. ya. Nah, tapi kita masukkan itu datanya ke data backlog. Terutama yang daerah-daerah ilegal itu kita anggap bahwa dia itu belum punya rumah. Bapak itu dia masuk ke dalam area kumuh kali, masuk ke Belum tentu kumuh juga. Cuma ya itu ada di bantaran rel kereta api. Milik negara lah ya. Ya, tanah-tanah atau milik di bantaran negara. sungai yang memang tidak boleh dibangun. Ya, tidak boleh dibangun. Karena itu tanah negara kan. Ya, makanya itu kita masukin datanya data backlog yang jumlahnya 94.000 itu. 94.000. 94.000. Banyak juga ya, Pak ya? Banyak juga memang. Nah, memang dengan adanya pengembang-pengembang rumah-rumah subsidi yang untuk MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah itu membantu tuh ya. Ini sangat membantu sebetulnya. Nah, kalau untuk ini Pak, untuk syarat-syarat supaya bisa mendapatkan pembangunan untuk rumah layak tidak huni Rutilahu itu apa aja syaratnya supaya mereka masyarakat bisa tahu nih, oh ini tetangganya sudah masuk, bisa diusulkan ke pemerintah. Gitu. Jadi sekarang ini sebetulnya kita sudah melakukan pendataan, sudah by name by address, tetapi untuk administrasi dan yang lain-lain memang diperlukan persyaratan. Yang pertama memang dia adalah warga Kabupaten Serang, dibuktikan dengan KTP atau keluarga yang memang harus sesuai. Gitu. Yang kedua, tanahnya itu rumah yang dia miliki itu berada di milik sendiri. Atau kepemilikannya itu sah punya dia. Punya sertifikat berarti itu hibah, baik itu hibah atau umpamakan pemberian orang atau seperti apa gitu. Yang berarti, jelas memang lahannya itu bukan lahan orang lain lah. Gitu. Berarti ada bukti kepemilikan apapun lahan, itu ya. Apakah itu sertifikat atau AJB atau juga surat keterangan dari kepala desa dan camat. Iya. Bahwa yang menerangkan bahwa lahan tersebut memang betul milik yang bersangkutan. Dan yang ketiganya intinya bahwa rumah tersebut memang masuk kepada kategori tidak layak huni. Jadi antaranya kita bisa lihat dari atapnya, walaupun atapnya umpamakan genteng, apalagi umpamakan asbes atau dari rumbia dan lain-lain, bisa kelihatan lah antara yang layak dengan yang tidak layak. Kemudian dari dinding. Walaupun dia dindingnya bata, bukan permanen. Walaupun dia permanen tapi kondisinya memang sudah jelek, umpamakan terkelupas, batanya sampai mau habis kan ada seperti itu. Ada yang benar-benar. Kemudian juga dari lantai, rata-rata memang lantainya itu ya kalau tidak pelupuh bambu, ya sama sekali tidak ada. Masih tanah. Nah itu masuk dalam kriteria kriteria. Dan yang sekarang sebetulnya sudah kita melakukan pendataan itu yang 8.196 itu udah by name by address gitu. Jadi insya Allah pokoknya itu sudah masuk ke dalam anggaran tahun ini, berarti 8.000 akan dibangun. Iya, yang sekarang ini kan kita ada 200 unit ya. 200 unit itu kita ngambil datanya dari yang 8.196. Berarti bertahap ya, 8.000 itu setiap tahun bertahap. Ya. Karena tahun ini kita teranggarkan tahun ini berapa? 200 unit. Nah, kemudian kita juga kan mengajukan juga ke Kementerian PUPR, nanti melalui balai, melalui aspirasi. Kebetulan salah satu anggota Dewan Dapil Kabupaten Serang ini adalah Pak Haji Jaman. Itu adalah anggota Komisi 5 yang membidangi Kementerian PU. Nah, diantaranya beliau juga membawa aspirasi. Itu lumayan juga ini sekarang itu mencapai sekitar 500 unitan gitu, seperti itu. Berarti belum lagi nanti dari Basnas gitu tuh. Dari Basnas juga lumayan itu tiap tahun itu antara 30 sampai 50 unit. Kemudian juga dari koperasi BMI. Koperasi BMI juga sama itu. Tiap tahun juga selalu mereka memberikan bedah rumah juga. Kemudian ada CSR dari kawan-kawan pengusaha Serang Timur yang diinisiasi oleh PT Indah Kiat itu juga sama, mereka juga melakukan pembangunan rumah Rutilahu juga ke Serang. Jadi
Alhamdulillah lah untuk Keroyokan berarti ya Pak ya? Keroyokan. Berarti 200 itu hanya yang dari Pemda? Dari APBD Kabupaten Serang. APBD, berarti kan ada yang dari 500 dari DPR RI tadi, aspirasi DPR, 500. 500. Terus dari tadi Nanti, provinsi juga. Ya, rencana malah tahun depan itu dari provinsi kita sudah mengajukan 300 unit. Tapi yang khusus masuk ke kawasan kumuh. Berarti total yang dibangun dari semua itu berapa tuh Pak? Ya setahun ini? Target kita untuk kalau yang tahun ini kita sekitar 700-an. 700-an untuk yang tahun ini. Untuk yang tahun depan target kita itu sekitar 1000-an bisa terbangun. Gitu. 700-an itu mungkin dari DPR tadi Pak Jamal 500, dari pemerintah daerah 200, belum dari BMI, belum dari Basnas. Dia bisa lebih banyak ya, karena bisa lebih banyak. Dan itu sudah ditentukan ya siapa yang akan mendapatkan rutilahu itu. Iya, biasanya kita lihat nanti mana ada kondisi-kondisi yang urgen yang harus kita dudukkan. Ada prioritas. Ada prioritasnya. Oke, jadinya nggak semuanya itu tebang pilih atau apa artinya kan? Bahwa yang 8.196 itu sudah pasti terbangun. Cuma mungkin yang diprioritaskan yang sangat gitu karena kan listnya. Paling nanti yang prioritas yang sangat-sangat tidak bisa dihuni gitu ya. Contoh kan seperti kemarin di pada Rincang tuh ada yang 3 rumah karena sudah betul-betul tidak huni sampai roboh dia. Nah, itu yang kita dulukan. Oh, gitu. Iya. Contoh-contoh seperti itu. Seperti itu ya, berarti memang sudah jelas nih untuk pembangunan rutilahu ya, by name by address-nya, targetnya berapa. Betul. Gitu. Cuman ya itu data tetap dinamis ya Pak ya, akan bertambah karena itu tadi ada keluarga yang ada kemungkinan nanti setelah 8.900 selesai pada saat pendataan mungkin ada lagi. Tambah lagi ya. Mungkin berarti, ada lagi. Tapi harapan kita ya tidak. Mudah-mudahan tidak. Masyarakat Kabupaten Serang sudah sejahtera lah. Sejahtera ya. Minimalnya bisa membangun secara mandiri. Ya betul Pak. Nah, kalau misalnya untuk perumahan nih tadi Pak, pemukiman. Nah, kalau pemukiman itu apa aja? Nah, tadi itu Pak, maksudnya selain. Kalau pemukiman kita penanganan kan kawasan kumuh. Kawasan kumuh. Nah, kawasan kumuh itu di Kabupaten Serang apa aja yang ditangani itu Pak? Ya. Mendapatkan apa aja mereka yang masuk ke dalam kriteria parameter kawasan kumuh itu ada 7. Pertama adalah perumahan, bahwa masih banyak rumah tidak layak huninya di situ. Yang kedua adalah jalan lingkungan. Jalan lingkungannya umpamakan masih tanah atau kondisi yang jelek. Yang ketiganya itu drainase. Banyak umpamakan saluran-saluran drainasenya itu belum ada tuh, sehingga air limpasan air hujan dan yang lain-lain itu pada ke jalan. Kemudian juga yang berikutnya adalah penanganan air limbahnya. Jadi banyak air limbah dari rumah tangga yang masuk ke jalan lingkungan kayak gituan. Banjir jadi nggak ini ya, kumuh. Kemudian yang ke-6 itu proteksi kebakaran. Proteksi kebakaran, kemudian juga tempat pembuangan sampah, dan yang kelima yang terakhir itu adalah air bersih, penyediaan air bersih. Menarik banget nih, kita lanjut lagi terkait dengan tadi pemukiman. Nah, pemukiman itu kan ada di dalamnya adalah kawasan kumuh. Nah, itu tolong jelaskan sih Pak, seperti apa penanganannya, bagaimana, kenapa bisa disebutkan era kumuh atau gimana? Ya. Kita kan sebetulnya sudah punya SK tahun 2022 ya. SK 2022 itu kawasan kumuh kita itu masih 2.200 hektar. Nah, kemarin di tahun ini gitu, beberapa bulan ke belakang itu kita coba lakukan update lagi gitu. Karena memang pada saat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman itu berpisah dari Cipta Karya, fokus saya memperkuat database gitu, database perumahan, database kawasan kumuh. Nah, tapi alhamdulillah ternyata pada saat kami lakukan update, ternyata dari 2.200-an itu kita menurun tuh. Untuk kawasan kumuhnya menjadi 1.113 hektar gitu. Nah, dari 1.113 hektar juga itu ada tiga kewenangan.
sampai dengan 10 hektar kewenangannya kabupaten. Kemudian juga di atas 10 hektar sampai 15 hektar itu kewenangannya provinsi, dan di atas 15 hektar kewenangannya pemerintah pusat. Tetapi dari 1113 itu sekitar 60%-an itu kewenangannya itu kewenangan kabupaten. Artinya di bawah 10 hektar. 60%-an. Lebih banyak ya? Iya, 622 hektaran itu, kurang lebih seperti itu. Itu kewenangan kabupaten. Justru yang sedikit itu yang kewenangannya kewenangan pemerintah pusat. Oh, Ya, pusat kalau nggak salah cuma 15%-an seperti itu. Nah, cuma alhamdulillahnya kategori kumuhnya itu gitu, sebagian besar itu ringan. Gitu. Tadi kan parameter kumuh itu kan ada 7. Jadi yang kategori yang ringan itu biasanya antara 2 sampai dengan 3 parameter saja yang tidak terpenuhin. Seperti apa tuh parameter? Nah, umumnya gitu yang paling banyak yang menyebabkan kekumuhan itu yang masuk ke parameter kumuh itu penyediaan air minum dengan persampahan. Gitu. Kenapa penyediaan air minum dan persampahan? Iya, jadi mereka itu belum bisa terfasilitasi pelayanan air bersihnya. Air bersih sama Dan juga persampahannya. Itu yang sebagian besar itu. Nah, setelah itu baru jalan lingkungan, drainase, kemudian juga IPAL, gitu seperti itu. Nah, berarti kayak misalnya makanya kenapa selalu adanya di daerah-daerah Pantura, karena di situ kan emang sulit air bersih untuk Betul, iya. Di sana kan ya. pada saat ngebor keluar air payung, gitu. Air permukaan juga kan kondisinya juga seperti kurang bagus. Nah, itu yang menyebabkan mereka masih masuk ke kawasan-kawasan kumuh seperti itu. Terus bagaimana nih program apa yang dikeluarkan untuk mereka nih di daerah-daerah pesisir? Nah, kemarin kita sudah rapatkan tuh. Jadi kita coba lakukan data melalui cross cuttingnya gitu tuh. Kemarin sudah kita rapatkan, dipimpin Pak Sekda. Kita undang Dinas PUPR, kemudian juga dari BPPW, Balai Pengembangan Wilayah Permukiman Wilayah dari Kementerian PUPR, kemudian juga Dinas LH, kemudian juga dari BPBD. Kita pengen program penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi gitu. Jadi di situ disepakatin. Jadi nanti untuk jalan lingkungan dan drainasenya itu Dinas Perkim yang menanganin. Nah, untuk penyediaan sarana air minumnya itu nanti Dinas PUPR yang akan menanganin. Perlu pengeboran yang iya, dan memang kebetulan tupoksinya juga sebetulnya ada di mereka gitu seperti itu. Nah, kemudian juga termasuk untuk penyediaan tempat penampungan sementara sampah dan pembuangan sampah, termasuk juga mungkin pemanfaatan atau pemilah-pemilah pengolahan sampahnya itu nanti Dinas LH yang akan bertanggung jawab seperti itu. Termasuk proteksi kebakarannya itu nanti BPBD yang akan memberikan pemahaman tentang kumuh itu kan berdempetan. Betul, seperti itu gitu. Nah, itu langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan. Nah, kalau selama ini memang kita lakukan kemarin secara parsial. Jadi Dinas Perkim menanganin ya jalan lingkungan dengan drainasinya saja. Gitu, belum keroyokan. Kemudian Dinas PUPR sebetulnya ada tuh program penanganan air minumnya, penyediaan air minum. Cuma lokasinya di tempat yang lain gitu, yang mungkin tidak kumuh tapi dia perlu pelayanan air minum. Makanya kemarin kita coba, yuk kita fokuskan. Kita fokuskan di satu lokus. Iya. Ada 60% dari. Karena gini Bu, umpamakan taruhlah satu lokus itu parameternya ada 4 yang perlu kita tanganin. Contoh umpamakan jalan lingkungan, drainase, air minum dengan persampahannya. Pada saat ditangani oleh Perkim saja jalan lingkungan dan drainase, nah ini hanya menurunkan grade yang tadinya dari sedang menjadi ringan, belum bisa mencoret. Tapi kalau umpamakan keroyokan dari Perkim, umpamakan jalan lingkungan drainase, PUPR-nya Pamsimasnya, dari LH-nya mau persampahannya, tuntas tuh. Iya, nah, sehingga satu lokus itu yang tadinya kawasan kumuh menjadi kawasan non kumuh. Nah,
bisa kita drop gitu, sehingga capaian-capaiannya bisa lebih cepat lagi.